Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya binti Masrurah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di kampus Universitas Negeri Malang. Hari ini, Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya UPT SD Negeri Bumirejo 1, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 4 materi siklus air dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sebelum pembelajaran kita mulai, coba hari ini yang datang lebih awal siapa? Oh, Arvin. Dan ayo silahkan Arvin dipimpin doanya. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam kepada Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Nah, kalian harus ingat sebelum memulai segala sesuatu, kalian harus apa anak-anak? Berdoa. Ya, berdoa bagus. Coba saya cek kehadirannya dulu. Ya, coba Arvin ada? Hadir. Banu? Rama? Semuanya masuk ya? Ya, alhamdulillah. Yuk, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk supaya kita lebih bersemangat, kita menyanyikan lagu dulu ya. Silahkan berdiri semuanya. Kembali dari lagu Garuda Pancasila. Nah, isinya tentang apa? Kita harus bagaimana? Adil boleh, apalagi mencintai apa? Bangsa bangsa Indonesia. Ada lagi siapa yang bisa? Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Berarti kita tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Mudah apa? Menyerah. Bagus, kita harus semangat. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk mengetahui kemampuan kalian mengerjakan tes awal atau tes diagnostik dulu ya. Nah, berdiri. Nah, ini nanti silahkan dipilih salah satu, ditulis namanya ya. Ayo, ada 10 soal. Kira-kira, nah, untuk mengetahui gaya belajar kalian lebih suka apa ya?
boleh. Isan sudah. Pilih salah satu, boleh disilang. Bisa dibaca sekali supaya tidak lupa temannya. Diisi sesuai dengan yang kalian sukai. Belajar tentang perubahan wujud benda. Ayo, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Cair. Benda cair, boleh. Angkat tangan lagi. Padat, boleh. Gas, boleh. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Tujuannya apa, anak-anak? Supaya kalian tahu tentang proses siklus air. Manfaatnya apa? Dengan kalian mengetahui proses siklus air, kalian akan bisa apa? Menjaga ketersediaan air di bumi, ya. Nah, anak-anak coba, bagaimana cuaca hari ini? Cerah, ya. Terus kalian pernah main hujan-hujanan? Pernah. Nah, kira-kira bagaimana proses terjadinya hujan? Angkat tangan. Hujan gimana ya prosesnya? Mendung, boleh. Habis mendung terus apa? Gerimis, terus hujan. Nah, kira-kira kita bisa nggak ya hidup tanpa air? Tidak. Kalian bawa botol air? Silakan diangkat yang membawa. Nah, berarti bagaimana kira-kira kalau airnya habis? Kalau di dunia ini tidak ada air, bagaimana? Bisa hidup apa tidak? Tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian,
silahkan disimak video ini ya. Semua orang pasti punya pengalaman hujan. Mungkin hujan bikin kamu jadi merasa stres karena hujan dan jadi sejuk, atau malah kecewa karena jadi nggak bisa main keluar rumah. Hujan penting banget buat petani. Kalau hujan terlalu sedikit, petani jadi susah karena salahnya kekeringan. Tapi kalau terlalu banyak daerah bisa jadi banjir atau longsor. Dan apapun pengalaman dengan hujan, cair atau panas, dan air akan berpindah-pindah tempat. Ketika melalui berbagai tempat dalam bentuk yang berbeda ini, air mempengaruhi kehidupan di bumi. Tahu nggak, sebagian besar permukaan bumi dan tumbuhan hidup itu terdiri dari air loh. Di tubuh manusia sendiri, hampir 60%-nya terdiri dari air. Air jadi salah satu unsur penting bagi kehidupan. Siklus air menyebabkan massa air di bumi cenderung tetap dan air dapat terus diperbaharui. Secara lengkap, siklus air terdiri dari beberapa proses berikut. Peran air dalam kehidupan manusia sangat penting. Misalnya, memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, memasak dan mencuci, irigasi, lahan untuk tambang dan perikanan, sebagai pembangkit energi listrik, jalur transportasi antar pulau, dan sarana olahraga serta pariwisata. Karena manfaat air yang begitu banyak, kita harus selalu menjaga kualitas air supaya bisa digunakan. Sayangnya, beberapa aktivitas manusia malah bisa mengganggu siklus air dan memicu bencana alam, seperti banjir dan longsor. Contohnya nih, alih fungsi hutan, pembangunan jalan dan bangunan, atau membuang limbah ke lingkungan dan sembarangan. Jadi kalau sudah lebih ngerti tentang hal ini, gimana nih biar bisa jadi lebih bijak lagi? Pertama, lakukan apa yang kita bisa untuk merawat perairan yang ada di sekitar kita. Caranya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di selokan atau di sungai. Kedua, rawat pepohonan yang ada di sekitar kita. Pohon punya peran penting dalam siklus air karena membantu transpirasi dengan mengambil air tanah dan melepasnya sebagai uap air ke atmosfer. Ketiga, menghemat penggunaan air. Untuk banyak orang, air bersih tidak gratis. Ini karena sumber air yang ada harus diolah supaya bersih atau didatangkan dari tempat lain. Dan jangan lupa untuk bersyukur karena kamu punya cukup air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang tidak sebenarnya kamu loh. Di Indonesia sendiri diperkirakan sebanyak 24 juta orang kekurangan air bersih. Di daerah tempat mereka tinggal, sumber ya manusia dapat bertahan hidup tanpa minum air. Nah, dari video ini tadi, kenapa bisa ada hujan? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Binti akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Bu Binti akan memberikan LKPD lembar kerja ya. Silahkan petunjuknya dibaca, informasinya. Nah, ini. Jangan lupa ada identitas siswa, nama kelompok, dan anggota kelompok. Di sini kalian juga akan mendapatkan bahan ajarnya, materi untuk pembelajaran hari ini, supaya menambah pengetahuan kalian ya. Yuk silakan dari kelompok 1 Juna, maju depan. Nah, kelompok 2 Rama. Kelompok 3 ayo, siap. Kelompok 4 Dwi, silakan. Silakan diisi LKPD-nya, identitas, kemudian permasalahannya didiskusikan dengan teman sekelompok. Semuanya harus aktif. Ingat, keaktifan kalian dalam kelompok akan Bu Binti nilai ya. Siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif.
Kelompok 2 sudah. Kelompok 1. Nah, bagaimana prosesnya dari akar dulu? Nah, gambarnya kan ada gambar. Nah, ini. Nah, dari ini. Ayo, contohnya apa yang sudah? Gambarnya bagaimana? Ini lihat gambarnya. Nah, jadi uap air. Kemudian bentuk kondensasi. Ini. Ya. Nah, setelah itu jelaskan ini apa prosesnya. Dari uap air ya ini. Terus nomor 2 sudah. Oh, 1. Ayo anak-anak, supaya tidak jenuh kita ice breaking dulu ya. Sambil menunggu teman kelompokmu yang belum selesai. Yuk kita tepuk tangan ya. Yuk. Sampai itu yes. Oke, kita mulai lagi. Tepuk 1 yes. Tepuk 2 oke. Tepuk 3 semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 5 lebih semangat lagi. Yuk kita ulangi lagi. Tepuk 1. Ayo lebih keras suaranya. Tepuk 1 yes. Tepuk 1 yes. Tepuk 2 oke. Tepuk 3 semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 5 siap belajar. Oke, tepuk semangat. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 1. Oh, masih nomor terakhir. Oke, kelompok 3. Kelompok 4 sudah. Ya. 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 Nah, ayo kira-kira siapa kelompok mana yang mau presentasi dulu? Ya, maju ke depan. Maju ke depan. 2 anak. Coba dari kelompok 1, Juna dan siapa? Vela. Boleh. Yuk, silakan maju. Ya, tidak apa-apa, silakan coba maju. Yang KPD-nya di bawah. Tidak apa-apa, ayo. Nah, di bawah nomor 1 dulu. Kita bahas mulai dari nomor 1. Yang membaca Juna apa Vela? Oke, berarti dibaca yang ini. Nah, ini yang dibaca. Nah, nomor 1. Ya, dibaca. Dari mana? Hujan. Nah, dibaca ini jawabannya. Dari uap air yang berkumpul menjadi awan, kemudian titik air jatuh ke bumi menjadi hujan. oh ya, dari uap air yang berkumpul menjadi awan, kemudian menjadi titik air dan terjadilah hujan. Dari kelompok lain sama atau tidak?
Nah, Apakah proses menguap air ke air disebut apa? evaporasi? Nah, evaporasi apa lain? Sama? Ada yang berbeda? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok 3. Oke, silakan maju kelompok 3. Nah, prosesnya. Uap air, evaporasi, kondensasi, advokasi, presipitasi, air hujan. Nah, bagaimana dari kelompok lain? Yang pertama ada evaporasi, benar atau salah? Ya, nomor 2 ada kondensasi. Sama? Ya. Kemudian ada presipitasi. Sama? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. 2, oke maju Diva sama Kak ya. Kehidupan. Air untuk mencuci, air untuk minum, air untuk mandi, air untuk memasak. Nah, manfaat air sama atau tidak? Sama. Nah, ada jawaban yang lain? Tidak. Ada. Kelompok berapa? Air untuk mencuci, air untuk minum, air untuk mandi, air untuk memasak. Oh ya, sama itu berarti ya. Yuk, nomor 8. Ketersediaan air. 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Membuat sederhana. 3. Mematikan keran saat tidak dipakai. 4. Tidak menyetor pohon sembarangan. 5. Melakukan penghijauan. 6. Menggunakan air. Ya, coba diperhatikan. Yaitu yang pertama menjaga kebersihan lingkungan. Sama? Apakah jawaban yang lain? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Ayo anak-anak, kita simpulkan pembelajaran hari ini tentang siklus air. Nah, silahkan Dela dibaca yang keras. Gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Dalam sirkulasi perputaran tersebut meliputi gerakan yang dimulai dari air laut menuju atmosfer dalam bentuk uap, kemudian kembali lagi ke bumi. Oh ya, tadi pengertian siklus air. Selanjutnya, tahapan siklus air. Diva. 1. Evaporasi, penguapan air yang ada di sungai, danau maupun lautan menjadi bentuk gas. 2. Transportasi, penguapan air yang terjadi pada tumbuhan. 3. Kondensasi, proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. 4. Presipitasi, proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. 5. Infiltrasi, proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Ya, tahapannya ini tadi ada evaporasi dan transpirasi. Bedanya apa? Kalau evaporasi itu menguapnya air yang bersumber dari sungai, danau maupun lautan. Kalau transpirasi penguapan dari tumbuhan. Berarti evaporasi dan transpirasi itu hampir sama prosesnya menguap.
tapi sumbernya berbeda. Kemudian membentuk awan atau kondensasi. Selanjutnya, proses mencair awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Nah, presipitasi. Kemudian ada terakhir infiltrasi, yaitu meresapnya air hujan ke dalam tanah. Setelah air hujan meresap ke tanah, terkena panas sinar matahari akan menguap lagi. Nah, prosesnya akan berputar. Nah, proses terjadinya hujan. Ayo Juna, silakan. Uap air akan berubah menjadi awan. Evaporasi awan akan melebur menjadi titik-titik air kondensasi. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Presipitasi. Ya. Nah, sekarang manfaat air bagi manusia. Coba, aduh. 1. Untuk memasak, makan, dan minum. 2. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia seperti mandi dan mencuci. 3. Untuk kendaraan, sawah, atau kegiatan pertanian dan bagi manusia. 1. Untuk memasak dan minum. 2. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia seperti mandi dan mencuci. 3. Untuk mengenai sawah atau kegiatan pertanian dan perkebunan. 4. Untuk kegiatan transportasi seperti kapal dan perahu. Silakan dibaca manfaatnya bagi hewan. Amel. Bagi hewan. 1. Untuk makan dan minum. Merupakan habitat hidup untuk beberapa hewan, baik di sungai atau lautan, contohnya ikan. 3. Untuk menjaga suhu tubuh hewan. 4. Air membantu hewan untuk memproduksi susu. Nah, itu ada membantu proses fotosintesis, sumber kehidupan bagi tanaman, mengangkut zat hara, mendorong proses respirasi pada tanaman. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga ketersediaan air? Pertama, menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, mematikan keran. Nah, tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan terus gimana anak-anak kira-kira? Harus menggunakan apa? Tebang, pilih. Jadi tidak boleh sembarangan menebang. Melakukan penghijauan. Nah, menggunakan air seperlunya. Terima kasih. Nah, dari pembelajaran hari ini, adakah kesulitan? Tidak. Nah, adakah yang tidak kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Oke. Adakah yang kalian sukai? Ada. Apa? Kira-kira, ayo suka pada bagian apa? Oh, belajar siklus air, melihat video. Oke, nah, yuk setelah kita melakukan kesimpulan, Bu Biti ingin tahu, nah, kemampuan kalian dari yang sudah kita pelajari. Silahkan mengerjakan soal evaluasi, ya. Nah, Bu Biti akan membagikan soalnya. Nah, silakan. Ayo.
selesai? Sudah. Perwakilan kelompok boleh maju dari kelompok 4, maju dulu, silakan. Ya. Terima kasih. Kelompok 3. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 1. Ya, sudah, terima kasih. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, untuk besok kalian bisa mempersiapkan belajar siklus air melalui sumber yang berbeda. Boleh dari internet, dari buku bacaan yang ada di perpustakaan. Dan berarti apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air? Harus apa, anak-anak? Apa lagi? Menghemat air, terus mematikan keran kalau tidak digunakan. Apalagi membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus. Berarti mulai hari ini kita harus mulai menjaga atau gimana? Membuat gaya hidup apa? Pola hidup bersih. Dan buang sampah harus pada tempatnya. Harus mematikan keran air kalau tidak digunakan. Nah, oke. Nah, yuk sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa dulu. Yang mau memimpin doa, angkat tangan. Oke, Bella, silahkan dipimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Selamat Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang, anak-anak. Ada kurang lebihnya, Bu Fitri mohon maaf. Hati-hati di jalan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.